الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سيدنا ومولانا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال عبد المعطي السملاوي في معنى هذا الحديث أي من كتب الصلاة وصلى أو قرأ الصلاة المرسومة في تعليف حافل أو رسالة لم تزل الملائكة تدعونه. آمين. قال Sopo Abdul Mu'ti As-Samlawi fi ma'na hadal hadis. Hadis Rasul kemarin, man shalla alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dhalikal kitab. Kalau kamu nulis sholawat ada nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di buku, di kitab, di mana saja, selama tulisan itu belum terhapus, selama itu malaikat akan senantiasa mendoakan kita. Allah Subhanahu Abdul Mu'ti As-Samlawi fi ma'na hadzal hadis. Dalam pengertian ini hadis kekesamaan utawi sapane kata penulis sokoman nulis as-sholata ing sholawat wa shalla dan mendoakan sokoman au atau qara'a maca sokoman as-sholata ing sholawat bau qara'a atau membaca sokoman as-sholata ing sholawat al-marsumah al-marsumah yang ditulis rasam al-marsumah yang ditulis fi ta'lifin ing dalam karangan afilin kang mengumpulkan kang antologi kumpulan au risalatin atau di dalam lembaran lam tazal maka ora kingsir selalu sapa al malaikatu malaikat iku tad'u mendoakan sapa malaikat lahu maringan bil barakati kalawan keberkahan au tastaghfiru atau memintakan maaf sapa malaikat lahu maring ya, ini perbanyak nulis sholawat, apalagi kita sambil mudawamah istiqomah membaca sholawat. Cuma obat paling mujarab. Coba kamu istiqomah, target sehari semalam mulai dari 100, 200, 300 sampai 1000 sehari semalam baca sholawat. Terserah, jangan panjang-panjang. Allahu sallallahu Muhammad, Allahu sallallahu Muhammad. Atau sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kayak dialog tuh dengan Nabi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Coba kamu, nggak usah wiridan lain, cukup sholawat aja. Kamu insya Allah syafaat Rasulullah itu konkret. Apapun kesulitan kamu, insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya. Yang menurut otak kita itu nggak terpikirkan, nggak terbayangkan. Kok bisa? Ya Allah yang punya cara. Kita ngemis sama Rasulullah. Semoga Rasul memberikan syafaatnya sehingga kita diberikan nikmatnya dan kita diberikan segala jalan keluar, kemudahan atas segala persoalan. Coba bismillah. Daripada nganggur, daripada baca WA, mendingan baca sholawat.
Ramadan. Tak perlu wudu, gitu. Mau tidur sholawat, bangun tidur sholawat. Enaknya apa? Keturun karena baca selawat. Nah, daripada keturun karena telah WA. Ya. Coba. Ini sudah jelas ini hadisnya. Ya. Nulis saja sholawat. Selama tulisannya tidak hilang, malaikat terus mendoakan kita. Apalagi kita udah lama istiqomah baca sholat, hati tenang. Au tastaghfir lahu, ya. Karena malaikat tad'u lahu bil barakah, tambahan keberkahan dalam hidup, ya. Au tastaghfir lahu. Khataman nabiyyin, kang menjadi khatam, akhir, pamungkas. Khataman nabiyyin, kang menjadi pamungkas para nabi. Bifathil ta'i, kalau dibaca fathah taknya, bukan khotim. Wa kasriyah bisa juga dibaca kasroh taknya. Khataman nabiyyin, khatimin nabiyyin. Wal kasri ashar. Justru dibaca kasroh itu ashar. Lebih apa ashar itu? Bahasa Jawa itu kuncoro. Kuncoro, tahu kuncoro? Lebih masyhur itu kuncoro, Edi Kuncoro, daripada Sarwo Edi Kuncoro yang masyhur. Ashar kang lebih kuncoro, aiqab ba'ahum, ayat ketika mi'ahum kang mungkasi, ayat mi'ahum kang mungkasi, kama fil masraf, kama fil misbah, kalau oleh keterangan fil misbah tetap di dalam kitab al-misbah. Fala nabiyya ba'dahu, ayat mi'ahum terkesi kang mungkasi ambiya nabiyyin, ayat mi'ahum kang mungkasi para nabi, kama keterangan fil misbah tetap di dalam kitab al-misbah. Fala nabi yang maka orang nabi iku maujud ba'dahu sa'usin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa maka utawi nabi iku akhiruhum, bahwa utawi Nabi Muhammad iku akhiruhum, akhirnya nabi, para nabi, anbiya, fil wujud dalam kahanane. Biarti dari jismihi, kalau bilang-bilang jisimnya, badannya nabi, fil kharij dalam kenyataan. Maksudnya apa? Ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, bukan sekedar statusnya, tapi jisimnya pun, tubuhnya itu gak akan ada lagi wujud orang yang menjadi nabi, gitu maksudnya. Gak ada. Jisimnya itu terakhir nabi itu badan manusia yang terakhir jadi nabi ya Muhammad itu. Gak ada lagi. Ya, ditegaskan itu. Bukan sekedar beralih lupa atau apa, enggak. Tubuh manusia terakhir, tubuh nabi terakhir, itu paling enak. Tubuh nabi terakhir, jisim, ya. Tubuh nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Fil kharij maksudnya di dalam secara empiris nggak ada. Orang ngaku nabi itu berarti udah nggak benar. Dulu pernah ada ya. Kita musotik. Musotik itu ternyata orang Maduro makanan pelatih
bulu tangkis, pindah ke Bandung, dapat ilham dari Nabi. Satunya lagi itu Lia Eden, dari Eden, Lia Eden ngaku sebagai malaikat Jibril, penyampai wahyu. Akhirnya karo-karo ini ditangkap sama polisi. Ditanya polisi, kamu kenal sama ini? Gak kenal, lu gimana? Malaikat Jibril gak kenal sama Nabi. Terus wahyu ini kayak lo sopo. Jadi di kantor polisi dipertemukan. Kamu kenal sama ini enggak? Enggak kenal. Loh, kata polisi. Ini malaikat Jibril. Kamu kan Nabi, tapi ini malaikat Jibril sama ini Nabi ya. Kamu kayak no sopo wahyu nih. Wahyu nih Sudirman. Wujud dari wahyu nih Sudirman. Indonesia betul. Oh, no malaikat Jibril nggak kenal Nabi. Nabi ini bodoh nggak kenal malaikat Jibril. Pelatih bulu tangkis jadi Nabi. Ada lagi yang kemarin itu, sakti bisa bahasa sebut itu. Gufron, Mama Gufron. Lalu ono sing percaya. Ono sing percaya. Makanya kamu tuh jangan nanggung edan bisa edan itu. Lo nggak perlu sing percaya. Jadi saya tuh bukan ono sing percaya. Kola apa? Kola Nabi. Apa bahasa bisa komunikasi dengan semut, wah hebat sekali. Coba kamu tanya ke semutnya, tadi ngomong apa mau itu Mama Gufron aslinya itu Gofar. قال من نبينا باعتبار اسمه في الخارج وآله dan keluarganya Nabi Muhammad bahwa mutawi alihi itu jami'u ummatil ijabah jami'u sakabeni ummatil ijabah umat yang diijabah di khabarin karena adanya khabar alu Muhammadin kullu taqiyyin. Yang disebut alu alihi itu adalah jami'u ummatil ijabah. Berdasar apa? Di khabarin karena ada khabar alu rupani alu Muhammadin kullu taqiyyin. Utawi keluarga Muhammad iku kullu taqiyyin. Kabar dapat wong kang pira-pira wong kang takwa. Akhraja mengeluarkan dua khabar, meriwayatkan dua khabar sapa At-Tabrani wa huwa alim utawi alu Muhammad iku al-ansabu bi maqamit du'a wa huwa alim utawi alu Muhammad iku al-ansabu kang luwih ansab kang luwih pantes bima qaul doa kalawan maqam doa walau asina senajan iku asina itu bukan asina itu artinya maksiat. Walau asina senajan iku pira-pira wong kang bermaksiat di andahun karena sak temene asina iku ahwaja ila doa lebih dekat dengan doa maring doa bin ghairihim sa'liani alu Muhammad keluarga Nabi Muhammad siapapun dia meskipun dia bermaksiat
tetap lebih mulia dibanding selain keluarga Nabi Muhammad. Makanya dia itu disebut sekarang perdebatan dzurriyyah, karena di situ ada mengalir darah Rasul. Siapapun dzurriyyah Rasul, ya orang mulia. Kullu taqiyyin. Kullun iku taqiyun gitu ya, kok kullu taqiyun. Kullun taqiyun. Alu Muhammad kullun. Ya, semuanya iku taqiyun. Orang yang bertakwa. Walau asyid senajan iku bermaksiat. Li'annahu ahwada ila du'a min ghairi. Wa ma fi maqamiz zakat, adapun utawi fi maqamiz zakat yang dalam maqam zakat, fal muradu utawi kang dikehendaki bil ali kalawan al keluarga, hum ya alu iku Banu Hasyim wa Banu Muttalib. Dalam konteks zakat yang dimaksud keluarga Rasul itu adalah Banu Hasyim dan Banu Muttalib. Tambihun ayhada tambih aslu al utawi asali al iku ahlun. Ahlun al asal katanya dari ahlun, kulibat dibalik diganti opo al-ha'u hamzatan, haknya diganti hamzah. Tawassulan karena tawassul digawe tawassul likol biha mari membaliknya hak, jadi hak ahlun diganti hamzah alun, ya, agar memudahkan tawassul tumekoni wasil tawassulnya nyampe nya lam dengan hamzah. Alifan in alif likol biha mari mengganti hak alifan in alif. Tumma kulibat maka kali-kali diganti apa al hamzah tu hamzah alifan in alif li sukuniha karena berharokat sukunnya hamzah, wa fitahi ma qablaha dan berharokat fathah sebelum hamzah. Kebayang nggak? Alun asluhu alun. Ya, kemudian ya lun, ya, karena ini ada harokat maka ini dari alif. Nah, alun, ya, terus jadi ini kedua alun. Jadi alun asluhu aslun, ya, summa kulimatil ha hamzatan alun ditawassul itu, ya, karena jatuh sebelum hamzah itu harokat fathah maka disukun menjadi alun, karena sudah sukun maka dibuang jadi al. Li sukuniha wal fitahi ma qablaha, karena ada harokat sukun dan fathah sebelumnya, ya kan? Li sukuniha wal fitahi ma qablaha maka menjadi alun. Alu itu asluhu alu. Hadza madhabus Sibawayh. Ini madhab Sibawayh. Wa qala al-Kisai asluhu utawi asalnya al iku awwalun. Menurut Imam Kisai asalnya alun. Alun itu bukan alun tapi awwalun ala wazni jamalun. Taharrokat berharokat apa
taharokat berharokat apa al-wawu, taharokat berharokat apa al-wawu wal fitahu ma qablaha. Taharrokatil wawu, wawunya berharokat, wan fitahi ma qablaha, dan harokat fathah sebelum wawu. Ulibat maka diganti apa wawu alifan alif, awalun jadi alun. So, lebih sederhana. Menurut Imam Kisai, alun asluhu awalun. Terus apa? Ala wasni jamalun. Awalun. Oh, awalun bukan awalun. Awalun. Apa pakai tasdid? Awalun. Awalun. Karena taharokatil wawu fitahi ma qabla ulibat alif, karena wawu berharokat sebelumnya ada harokat fathah maka diganti alif. Loh. Ingat ya, kalau ada begini, ini ada dua ya. Kalau ada begini, ada harokatnya, itu namanya hamzah. Kalau tidak ada harokatnya, namanya alif. Paham ya? Kalau begini, punya harokat, itu yang punya harokat namanya hamzah. Halo. Jadi, ini menurut Sibawai. Ini menurut apa? Bisa sing ngaji kono ku piye iku? Wali kabeh sing ngaji kono. Hah? Wis paham dah. Coba pindah ke sini. Ngaji kok tak lihat ngono. Kiri loh, coba berdiri. Kiri loh. Mati kayak orang luar ini. Tidak saya sakit. Hah? Dah. Udah. Di kamar wong sakti. Ya, jadi ahlun, alu wa alihi itu ada dua mazhab. Ada menurut Imam Sibawai, ada menurut Imam Kisai iklalnya. Menurut Imam Sibawai,
Alun berasal dari ahlun. Menurut Imam Kisai, alun berasal dari awalun, jamalun. Nah, iya kan? Ala wazni jamalun, awalun. Wasah bihi, wa alihi wa sahbihi, wa sahbihi lan koncone temannya, sahabat Nabi. Wa huwa atawi sahbihi ikuman orang. Ijtama akan kumpul sokoman mukminan ale mukmin bin Nabi kalawan Nabi. Disebut sahabat syaratnya dia pernah berkumpul dengan Nabi dalam keadaan mukmin. Ba'dar risalati sewuse SK kenabian. Kapan SK kenabian itu? Kapan? Iqra itu SK Nabi. Sebelum itu Muhammad. Begitu Iqra dia menjadi Nabi Muhammad. Itu namanya SK Nabi, kenabian Iqra itu. Kalau ada orang ijtama'a mukminan dengan Muhammad, tapi begitu sebelum Nabi sebelum peristiwa Iqra belum dapat SK, maka tidak disebut sahabat. Ya, meskipun dia kumpul dengan Nabi lama, tapi ketika Nabi jadi Nabi, ketika sudah begitu mau ke Gua Hiro, meninggal misalnya. Ya. Ba'da risalah walau qoblal amri, walau senajan iku qoblal amri, sebelum perintah, bidda'wati kalawan dakwah. Nah, tahapannya kan Iqra itu SK Nabi. Begitu dapat itu gelisah Rasul, zammiluni gitu kan, baru ayat itu. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ini SK kerasulan. Nah, begitu turun ayat ini jadi Rasulullah. Sebelumnya baru sebagai seorang Nabi. Bedanya apa? Kalau Nabi mendapatkan risalah, wahyu, tapi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan. Kayak Nabi Khidir nggak punya umat, itu Nabi. Tapi kalau Rasul, fa'antir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Fa'antir itu artinya bangun Muhammad, indar, berilah peringatan. Nah, sampaikan apa yang kamu dapatkan, sudah berarti menjadi Rasulullah. Walau qabla al-amri dakwah fi hali hayatihi, yang dalam keadaan hidupnya Nabi, ijtima'an kalawan kumpul, muta'arifan kang saling mengenal. Bi'ayyakuna yang tahu gambaran iku bi'ayyakuna kalau yang tahu ono iku fil ardi yang dalam bumi, walau fi zulmatin senajan iku yang dalam kegelapan petang. Aukan atau ono sokoman iku a'ma buta, wa illam yash'ar senajan tidak merasakan sokoman bihi kalawan Nabi. Aukan atau ono iku ghairu sa'liane man mumayyizin. Aukan ono sokoman iku ghairu mumayyizin atau belum tamyiz, au marron atau kang lewat wong kang lewat sapa ahaduma salah suci nabi atau man alal akhar ing atase yang lain. Walau iman senajan iku wong kang turu au lam yajtami atau belum berkumpul sapa man bihi kalawan nabi, lakin
tetapi ro'a melihat sopoman an-nabiyya ing nabi au ro'a atau melihat hu ing man sopo an-nabi. Walau simpangan jalan, walau tidak pernah dialog, walau nggak pernah ngobrol, nggak pernah bertanya, yang penting pernah melihat Nabi, atau dia nggak melihat Nabi tapi dilihat oleh Nabi, maka dia sudah disebut sahabat. Ya. Nah di sini ada seorang yang masyhur, siapa? Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Rasul dan beriman, cuma dia tidak pernah melihat Nabi dan Nabi tidak pernah melihat dia secara fisik, maka tidak disebut sahabat. Dia terkenal, cuma doanya lebih mustajabah dibanding Umar bin Khattab. Jadi suatu ketika Nabi perintah memanggil Umar, besok kalau saya sudah tidak ada, kamu cari orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Wah itu ya. Jadi waktu itu Nabi sudah sebut nama itu. Orang nggak ada yang tahu siapa Uwais Al-Qarni, tapi Nabi sudah sebut. Kenapa? Dia sudah dikenal di langit. Penduduk langit sudah tahu dia. Ya, Al-Qarni. Nanti kalau kamu ketemu dia, kamu minta doakan ke dia. Kaget Umar, karena doa dia lebih mustajabah dibanding doa Umar. Sebenarnya Umar tersinggung juga, tapi karena Nabi yang ngomong, dia sudah. Begitu Rasul wafat, dicarilah Uwais Al-Qarni, ya. Ternyata di kampungnya itu nggak ada orang yang tahu, karena memang orang biasa, maka dia orang hidup hanya berdua dengan ibunya. Kenapa dia kok dikenal di penduduk langit? Ya, karena dia total mengabdi kepada ibu. Itu yang dikenal. Sampai suatu ketika sebenarnya dia mau ziarah ke Rasulullah, cuma karena ibunya sudah sepuh, nggak berani ditinggal, ya sudah mencukupkan. Akhirnya ibunya yang ngajak, nah barulah kemudian Uwais berangkat ke Madinah. Madinah ke rumahnya itu Yaman itu kan jauh itu. Digendong, nah sekarang kan mulai banyak. Di Mekah itu orang gendong ibunya itu. Jadi Uwais Al-Qarni itu dia akan punya derajat seperti itu asal nggak disorting. Nah, orang dia kan kalau wartawan baru digendong, tawaf ada sekarang gendong ibunya. Nah itu dari rumahnya menuju Madinah, ingin ketemu Rasulullah. Begitu nyampe pintu gerbang Madinah, dengar kabar Rasulullah wafat. Tidak ketemu Rasul. Ya, itu Uwais Al-Qarni. Istimewanya apa? Ya itu. Hanya mengabdi secara total kepada ibu. Itu jimatnya. Tidak ada yang lain. Dan sejarah membuktikan memang orang yang seperti itu pasti orang hebat. Ya, kamu baca sejarah orang besar itu. Kalau ke ibunya itu luar biasa. Bukan berarti ke bapaknya ya, nggak sama aja. Rata-rata begitu tuh bapaknya meninggal duluan, begitu lah. Orang alim itu biasanya begitu. Yang ditinggal ibu istrinya, karena dia diseleksi. Yang besar itu begitu ya. Karena apa kok istri suaminya itu meninggal duluan. Nah itu Uwais ya. Kata Rasul perintahkan ke Umar, kamu minta doakan sama dia, karena doa dia lebih mustajab.
Wa huwa man ijtama mu'minan ma walau na'iman wa aw lam yajtami bi lakin ra'a Rabbi lakin ra'a an-nabiyya aw ra'ahu an-nabiyyu walau ma'a bu'dil masafati, walaupun senajan itu ma'a bu'dil masafati, jarak jauh, dari jarak jauh. Wah, melihat Rasul itu dari jarak jauh, nggak dekat. Walau sa'atan, sekalipun melihatnya itu hanya sesaat. Wahidatan, kan satu. Jadi syarat sahabat itu sangat mudah untuk jadi sahabat. Asal dia itu satu zaman dengan Rasulullah, pernah melihat atau dilihat oleh Rasulullah, dan dia mukmin, meninggal pun dalam keadaan mukmin, maka dia sahabat. Kalau sahabat masuk surga, sudah garansi. Melihat Rasul itu sudah surga itu, atau dilihat Rasulullah sudah surga. Kalau sahabat, karena apa? Kullu sahabat itu sudah dilihat dari Rasul. Nah sekarang bihilafit tabi'in, berbeda dengan tabi'in. Bihilafit tabi'in ma'as sahabi, berkhilafit tabi'in, berbeda di taat tabi'in. Kalau nongkang ikut di tabi'in itu orang yang hadir berikut generasi berikutnya. Nongkang manut ma'as sahabi serta di sahabat. Pada tasbutu mempokok tetap pokok at-tabi'iyatu, sifat kemanutannya, sifat tabi'inya, status sebagai tabi'in itu berbeda dengan status sebagai sahabat. Kalau seorang sahabat yang penting satu zaman pernah dilihat atau pernah melihat walau mu'dal masafah, dengan jarak yang jauh, Rasulullah pernah melihat jarak jauh 1 kilo tapi kelihatan, atau dia melihat Rasul dari jarak yang jauh, walau saatan, walaupun melihatnya hanya sebentar, maka dia sudah dihukumi sahabat. Kalau tabi'in berbeda. Ma'asal fala tasbutu tabi'iyah illa bitulil ijtima. Orang disebut tabi'in orang yang ikut pernah ketemu dengan sahabat, itu tabi'in. Kalau sahabat orang pernah ketemu dengan Rasulullah, kalau tabi'in orang pernah ketemu dengan sahabat. Apa kalau syaratnya tabi'in? Lebih ketat dibanding syaratnya sahabat. Ya. Bikhilafit tabi'in ma'as sahabi fala tasbutu tabi'iyatu illa bitulil ijtima, kecuali dengan waktu berkumpul yang lama. Lamane berkumpul bitulil ijtima, kalawan suwe ni berkumpul ma'ahu sertane sahabat. Urfan, menurut cara urf. Menurut tradisi disebut lama. Nah itu berarti sudah memenuhi syarat. Lama itu apa ukurannya? Urf. Ya artinya orang kalau ketemu assalamualaikum pergi, berarti tidak lama itu. Ngobrol dulu baru disebut lama. Kalau nggak ngobrol say hello, maka tidak bisa disebut tabi'in. Ya, ini harus urfa, menurut secara urf dia pernah bertemu sahabat. Alal as-sahih, menurut kaul sahih. Inda ahli usuli wal fuqaha'i aidan, menurut usul, ahli usul dan ahli fikih aidan alama. Wala yakfi lan ora cukup apa mujarradul liqa. Ketat untuk jadi tabi'in itu syaratnya tetap tidak seperti karena jangan sampai orang ngaku-ngaku ketemu sahabat, kan gitu kan, ngaku-ngaku pernah ketemu sahabat. Kalau orang ngaku-ngaku ketemu sahabat tidak mungkin, ngaku-ngaku pernah ketemu Rasul itu kan tidak mungkin, karena orang sahabat itu penduduk surga itu tidak mungkin berbohong kan. Nah kalau ngaku tabi'in itu sudah agak jauh dari zaman Rasul.
Bisa jadi nanti ada orang begitu, maka syaratnya diperketat. Untuk bisa disebut tabi'in harus pernah bertemu dengan sahabat dalam waktu yang lama. Wala yakfi mujarradul liqa bi khilafi liqa'is sahabi. Nah, bahkan wala yakfi lan ora cukup apa mujarradul liqa, asal murni ketemu, hanya ketemu saja. Ya, bi khilafi liqa'is sahabi, berbeda dengan ketemunya sahabat ma'an Nabi. Kenapa? Li'annal ijtima'a, karena setelah berkumpul ma'a bihi kalawan Nabi, iku yusiru bisa membekasi, ngelabeti apa ijtima' minan nuri al-qalbi. Itu beda. Kenapa? Kalau bertemu Nabi Muhammad walau sebentar, walau sa'atan wahidatan, itu sudah bekas cahaya Rasulullah itu terus tertanam dalam hati orang itu. Itu bedanya. Wa yu'siru minan nuri al-qalbi ada'afu ma yu'siru. Ini ya. Kenapa alasannya? Li'annal ijtima', karena berkumpul bihi kalau Nabi iku yu'siru bisa mewaris meninggalkan, membekasi itu ada tersisakan ya, apa ijtima' minan nuri dari cahaya al-qalbi, cahaya Nabi al-qalbi. Ada'afa ma yu'siruhu, kalawan dibanding berlipat dibanding sesuatu, yu'sirukan membekasi Nabi ku egma apa al-ijtima'u berkumpul atau wilubis sahabi. Jadi bertemu Nabi sebentar itu berbeda dengan efek bertemu dengan sahabat lama. Kenapa? Kalau kamu bertemu Nabi walau sebentar, itu efeknya dahsyat, ya, akan nur kolbi akan tertancap di dalam hati orang itu. Beda kalau kita sekedar ketemu sahabat walaupun lama, ya. Sahabi wa ghairi lan salin sahabi. Lakin tetapi qala sapa Ahmad As-Suhaili at-tabi'i utawi tabi'i iku wa ya tabi'i kuman, orang lagi akan ketemu sapa man as-sahabi ing sahabat walau qalilan, senajan iku sebentar, wa illam yasma', senajan tidak mendengarkan sapa man minhu saking sahabi, summa a'lam, kemudian mengerti, summa a'lam engkau ngerti sapa sira annal khulafa al-arba'ah, sesungguhnya al-khulafa al-arba'ah dia annal khulafa al-arba'ah, khalifah arba'ah yang keempat, fil fadli ing dalam keutamaan itu hasalah hasabi tartibi, ing atasi menurut urutannya khulafa arba'ah fil khilafati ing dalam khilafah. Tapi ada juga menurut Ahmad Suhaimi, tabi'in gak apa-apa ketemu sebentar dengan sahabat walau qalilan, tetap disebut tabi'in dengan catatan dia mengerti tentang khalifah al-arba'ah, khulafa ar-rasyidun dan urutannya. Nah, karena urutan khulafa ar-rasyidun itu bihasa bitartibin bitakhtir. Jadi kenapa nomor satu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, yaitu urutan keutamaan para khalifah khulafa ar-rasyidun itu. Tidak bisa dicampur aduk Abu Bakar, Ali, terus Utsman, terus Umar, tidak bisa. Jadi memang urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini urutan keutamaan juga, ya. Makanya makom di Madinah itu kan Rasulullah, Abu Bakar,
Umar kan gitu kan. Itu sudah jelas gambarannya. Tarifil khilafah inda ahli sunnah wal jamaah. Fa'afdaluhum utawi arba'ah Abu Bakr wa ismuhu Abdullah summa Umar summa Utsman summa Ali radhiyallahu anhum. Nah, ini urutannya. Wa yadullu lidzalika hadis Ibnu Umar kunna naqulu wa Rasulullah wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.